Hai, jumpa lagi di Neng Review. Oke, udah lama banget aku nggak nge-review film ya. Jadi hari ini aku balik lagi mau nge-review drama Korea. Dan ini aku bener-bener baru kelar nonton banget. Dan ini adalah drama baru 2023 yang baru tamat banget di Netflix. Judulnya ini adalah Behind Your Touch. Pasti kayaknya temen-temen pada udah nonton kali ya, karena ini cukup booming ya. Warawiri lah di Instagram dan di sosmed-sosmed lainnya gitu. Nah, jadi Behind Your Touch ini tuh baru tamat banget di Netflix, dan ini total episodenya ada 16. Dibintangin oleh Lee Min Ki. Kalau kalian pernah nonton This Is My Very First Life, itu Lee Min Ki yang main. Nah, di sini dia juga main sama Han Ji Min. Nah, sebenarnya Behind Your Touch ini sesuai dengan judulnya, ini melibatkan indera peraba ya, indera perasa, indera peraba kulit gitu. Nah, ceritanya ada seorang dokter hewan yang tiba-tiba punya kemampuan untuk melihat kilas balik sebuah kehidupan lewat sentuhan gitu. Dia dapat itu dari mana? Jadi suatu hari itu dia lagi bertugas nih ke suatu tempat untuk memeriksa seekor sapi yang lagi mengandung gitu. Jadi ketika dia memeriksa sapi itu, kebetulan banget nih dia lagi meriksa di bagian bokong sapinya, dan waktu itu lagi ada malam hujan meteor gitu. Kan bagus banget tuh, orang-orang pada lihat. Tapi ada meteor yang jatuh ke tempat si kandang sapi sana. Jadilah setelah bangun dari kejadian itu, dia jadi punya kemampuan nih. Tiap kali dia nyentuh bokong hewan atau orang, dia jadi bisa melihat cuplikan kejadian yang dilihat oleh makhluk yang dia sentuh tersebut bokongnya gitu. Nah, pas awal-awal itu drama ini tuh jadi kocak banget, karena kenapa? Dia kan baru bisa lihat sebuah cuplikan itu kalau misalnya dia itu nyentuh bokong gitu kan. Nah, pertamanya kan dia cuman kirain cuma bisa di hewan nih, karena kan profesi dia itu adalah dokter hewan. Jadi setiap kali dia meriksa hewan, loh kok dia bisa lihat sebuah cuplikan gitu, dia kaget kan, dia kira loh ini saya ada yang salah atau gimana. Dia sampai nyari cenayang segala macem buat ngusir ini, kira-kira ada apa ya dengan diri dia gitu, takut kena sial dan segala macem. Karena dia penasaran, akhirnya dia coba tuh pada manusia. Nah, kan dia mesti megang bokong orang ya. Jadi di situ tuh taruh kocaknya, karena dia mesti megang bokong orang itu. Jadinya tuh dia kayak dikira mesum terus sama orang-orang. Disitulah letak jenakanya dan kocaknya gitu. Selain itu ada Lee Min Ki. Lee Min Ki ini tuh kayak sebenarnya dia tuh polisi atau detektif yang cukup berprestasi gitu. Tapi dia kayak dipindahin ke desa tempatnya si dokter hewan ini. Nah, di situ ketemulah mereka, cekcokan terus kan, nggak pernah cocok gitu. Aku suka banget sama karakter Lee Min Ki di sini. Kenapa? Biasanya tuh seingatku dari beberapa drama yang aku nonton, Lee Min Ki ini karakternya tuh selalu cool, diam, kaku gitu. Tapi di sini dia lebih mencair gitu. Benar-benar agak berbeda jauh banget sama karakter-karakter dia sebelumnya di drama-drama lainnya gitu. Jadi menurutku ini benar-benar menarik banget dan bikin suasana lebih hidup gitu. Nah, menurutku si Behind Your Touch ini tuh layak banget buat ditonton ya. Kenapa? Satu, dia kocak banget gitu. Jadi ada fantasinya, ada juga lawakan atau jenakanya gitu. Jadi sepanjang aku nonton tuh nggak ada bosan-bosannya, karena emang dibikin terbahak-bahak terus gitu. Hampir setiap episodenya itu dibikin terbahak-bahak banget. Yang kedua, dia ini drama yang genrenya itu ada detektif-detektifan kan. Jadi ada misterinya gitu, ada teka-teki yang mesti dipecahin. Jadi mereka itu mesti nangkep pembunuh berantai, di mana suspek-suspeknya ada nih di sekitar sesama warga di sana gitu. Jadi mereka suspeknya itu kan sama warga ya. Nah, itu tuh nyarinya itu susah banget, karena clue-nya itu benar-benar tipis, dan di spill-nya itu kayak per episode gitu loh. Jadi kayak jarang banget langsung oh bisa ketebak gitu, enggak, agak susah ketebak. Walaupun clue-cluenya tuh ada yang sebenarnya cukup jelas ya, tapi kayak cukup susah sih nebaknya. Jadi tuh yang bikin aku kayak dalam waktu singkat bener-bener kelarin ini dramanya, karena aku penasaran banget siapa sih sebenarnya pelakunya gitu. Itu bener-bener sih seru banget buat nebak si misterinya, itu bener-bener seru banget, kayak per puzzle-puzzle. Dan yang aku sukanya lagi, dia misterinya itu yang bikin kita mesti mikir, tapi masih kayak bisa enjoy jalan ceritanya. Itu sih kayak jarang banget sih didapetin di drakor gitu. Terus yang ketiga,
Aku suka banget karena cerita ini tuh ada benang merahnya gitu. Jadi dari setiap episode itu dia kayak menghubungkan setiap bagiannya itu kayak lancar aja gitu. Sehingga ceritanya itu kayak ngalir aja gitu. Kita nontonnya pun enjoy aja gitu. Nah itu yang aku suka. Yang keempat, perpaduan karakternya itu sih unik-unik ya. Terus aku suka banget karena dia kayak, kalian tahu kan drama 2521. Nah, itu kan sebenarnya dramanya itu cukup so sweet gitu. Nah, di sini tuh kayak ada parodinya gitu, bayangin. Ini benar-benar kayak nambah ceritanya makin hidup dan makin jenaka gitu. Dan maksudnya parodinya itu diparodiin sama udah Ajusi sama Ajumanya gitu loh, bener-bener kayak kocak banget, sumpah bener-bener ini bikin drama ini bener-bener makin berwarna aja sih menurutku ya gitu. Nah, parodi ini menurutku salah satu daya tariknya juga. Di satu sisi tuh pas lagi nonton agak-agak geli gimana, tapi kayak kocak banget, ada sweet-sweetnya juga lah gitu. Jadi kayak ya menarik aja gitu. Ada sedikit bumbu-bumbu politik juga karena kan terkait sama pemilu-pemilu gitu ya. Tapi intinya tuh sebenarnya setelah nonton drama ini tuh bikin kita tuh agak sedikit netting ya, kayak mulai mencurigai banyak orang gitu, karena ternyata orang yang kita lihat baik-baik di depan belum tentu aslinya seperti itu. Bahkan awalnya orang yang kita suka tuh kayak setelah nonton drama ini tuh kita kayak kayaknya dia deh suspeknya gitu, jadi saling mencurigai banget gitu. Tapi bener-bener asik banget sih. Aku kelarin drama ini tuh kayak, jadi aku nontonnya itu kayak pagi sampai agak tengah malam, ya agak jam 2 jam 3 subuh gitu aku selesai sih. Tapi aku nontonnya emang kecepatan 1,5 gitu. Karena aku penasaran banget, saking penasarannya itu kayak wah nggak bisa tidur nih pokoknya kalau belum kelar gitu. Pesan moral dari drama ini juga lumayan banyak ya. Tapi ada adegan-adegan yang benar-benar menyentuh hati juga di drama ini. Kan si pemeran utama ceweknya itu Yebun ya namanya. Nah dia itu kan sebagai dokter hewan, apalagi setelah dia tuh dapatin kemampuan buat bisa melihat kilas balik kejadian dari hewan-hewan itu dengan sentuhan. Jadi pas dia ngecek kenapa sih kok hewannya tiba-tiba mogok makan, kenapa doginya tiba-tiba nggak mau jalan-jalan. Nah itu tuh kayak secara nggak langsung dia tuh ngebaca perasaan si hewan yang dia periksa gitu. Nah di situ tuh muncul beberapa momen yang menurut aku tuh benar-benar bikin terenyuh banget, bikin yang tersentuh banget ya, dimana kayak kita bisa melihat hewan kayak dogi itu tuh benar-benar setia banget sama majikannya. Mereka itu rela kayak tiba-tiba mogok makan, tiba-tiba nggak mau jalan-jalan karena dia kasihan sama pemiliknya yang kayak udah tua dan mesti merawat dia merasa bersalah gitu. Terus ada juga yang kenapa sih kok suka gigit sendal pemiliknya, ternyata karena pemilik dia yang sebelumnya pamit pergi pakai sepatu terus nggak pulang-pulang lagi, jadi dia tuh kayak traumatis gitu loh, takut ditinggalin lagi, jadi dia pengen supaya pemiliknya itu nggak pergi-pergi sama dia terus gitu. Itu kayak wah bikin terharu banget. Tapi di satu sisi emang ada juga orang-orang kayak jahat banget sama hewan peliharaan tuh kayak bikin geram juga gitu. Nah moral di sini tuh adalah wah hewan itu kalau misalnya dirawat baik-baik tuh juga mereka itu bisa loh punya ikatan yang kuat sama manusia gitu. Itu salah satu nilainya. Yang kedua, kita tuh benar-benar nggak bisa banget nilai orang cuman dari luarannya aja gitu. Orang yang kita suspek kirain itu pelaku kriminal ya, ternyata bukan. Mereka itu adalah orang yang ingin melindungi gitu. Dan yang selama ini kita kirain baik, yang ramah banget di depan, nyatanya dia adalah pelakunya gitu. Nah itu tuh kayak wah semua orang tuh kayak di depan bener-bener dah nggak bisa dinilai by covernya aja gitu. Drama ini tuh sebenarnya romansnya itu bener-bener tipis-tipis banget, tapi anehnya itu kayak ya porsinya cukup gitu. Dengan perpaduan kriminal dan humorisnya aja itu udah bikin drama ini tuh seger banget gitu. Jadi menurutku ini salah satu drama 2023 yang wajib banget ditonton sih. Episode-episode awal kita bakalan terjebak kirain oh ini tuh ternyata film humoris gitu. Tapi di atas episode 10 tuh wah udah masuk tuh ke misterinya, makin lama makin asik. Untuk endingnya sih menurut aku fair-fair aja ya. Jadi bukan yang kayak wow banget tapi juga yang enggak mengecewakan, jadi it's okay, masih okay banget gitu. Oke, so far begitu aja review untuk drama Behind Your Touch. Nah ini merupakan salah satu drama yang menurutku wajib banget buat ditonton 2023 ini. Oke, see you on next video, bye bye.